Kenapa anak kau tak bisa hafal Quran? Karena kami tinggal di Inggris, di Belanda, di Jerman, pun di Eropa banyak tempat menghafal Quran. Apalagi sekarang sudah ada tempat menghafal Quran. Daftarkan anak anda segera ke pesantren tahfiz Quran Ar-Raudhah pimpinan Ustadz Abdul Hadi, murid dari Syekh Azra'i Abdul Rauf, sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Kalau anda tidak mendaftarkan anak anda, siap-siap anak anda menjadi pecandu narkoba, pelakor dan pezina, pemain judi online. Duit kalian habis gara-gara anak main judi online, dan bapaknya pula sibuk dengan pinjaman online. Ini yang saya sampaikan, ini nyata atau tak nyata? Ngaku semua jamaah ini. Berapa banyak tiba-tiba bapak-bapak, ibu-ibu sakit kepala. Kenapa? Datang tagihan bank, terkejut, utang bapak 50 juta. Loh, kok saya ada utang 50 juta? Karena anakmu memakai handphonemu main judi, dibelinya pakai online, dipakainya nomor rekening. Akhirnya dunia tak dapat, akhirat melarat. Maka satu-satunya cara menyelamatkan anak, masukkan ke pesantren. Saya tak tahan berpisah sama anak. Pesantren jauh Pak Ustadz, pesantren Ar-Raudhah dekat. Saya takut Pak Ustadz anak saya tak makan. Apa pula tak makan? Padi seluas ini ha? Nanti tinggal panen. Mudah-mudahan masyarakatnya membayar zakat insyaallah. Amin. Itu drone dari tadi terbang-terbang terus. Lambaikan tangan ke atas drone. Lambaikan. Semua melambaikan. Ini sedang direkam kita ini. Itu kameranya hidup menyala. Lambaikan. Nanti direkam untuk buat video iklan pesantren Ar-Raudhah. Udah, jangan lama-lama. Ketiak basah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini hari Jumat. Amal yang paling afdal banyak hari Jumat adalah bersedekah. Kalau amal mulut sholawat, kalau amal duit sedekah. Dan kita di majelis pagi ini dua-duanya sudah melaksanakan. Bersolawatnya sudah, bersedekahnya juga Saya tak suka solawat Ustadz Somad. Ustadz mau solawat pakai nyanyi-nyanyi, pakai lagu-lagu. Aku tak suka berlagu-lagu. Ayah tak usah kau berlagu-lagu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Loh, kenapa kau begitu? Kau mengamuk. Ini bulan tua Pak Ustadz. Bersolawat pakai lagu bagus, bersolawat tak pakai lagu tak apa-apa, bukan wajib. Saya tak mau bersolawat pakai kuat-kuat suara mengganggu orang. Saya bersolawatnya maunya dalam hati aja. Seorang perempuan menangis, meneteskan air mata, mengadu kepada ulama dari Syam, Suriah, Damaskus. Apa kata ulama? Kalau hidup kau susah, banyak-banyak beribadah. Kalau anak kau mati, sabar. Kalau suami kau meninggal, sabar. Kenapa kau menangis bersusah hati? Kata dia, aku menangis bukan karena anakku, bukan karena lakiku, bukan karena hidupku. Lalu kenapa kau menangis? Sudah 3 malam aku tak mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya aku mimpi jumpa Nabi. Terkejut ulama negeri Syam. Apa amal kau?
amalku setiap hari bersolawat. Berapa solawatmu? 15.000 setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukti nyata bahwa orang yang bersolawat dekat dengan Rasulullah, Rasulullah menampakkan dirinya. Mudah-mudahan sebelum mati sempat kita melihat Nabi dalam mimpi kita, barokat solawat insyaallah. Amin. Makanya besok ini kadang pergi ke pasar mau beli kangkung 2 ikat, ke warung sebentar sudah berdosa lisan karena menceritakan aib orang. Gimana kabar lagi si anu anak si anu gini sama pap. Insya Allah setelah ini tak ada lagi cerita aib orang. Besok pagi kalau pergi ke pajak mau beli kangkung, mau beli bayam, ditanya orang, gimana kabar anak si anu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Siapapun yang mengajak ghibah, namimah, menceritakan aib orang, tutup dia dengan sodakoh. Sumbatkan duit kerincing ke muncungnya. Janganlah Pak Ustadz, kasar kali Ustadz Somad ini. Apa yang bisa kau lakukan? Tolong agama Allah. Yang bisa ngasih dengan harta, selesaikan pembangunan masjid. Yang bisa dengan kekuasaan, pakai tanda tangan. Yang tak bisa, pakai tenaga. Ini saya pagi ini dikawal oleh pemuda Pancasila. Pancasila. Oh, cuman 2 orang aja orang mengawal. Satu di kanan, satu di kiri. Apa kata ketua PP Pemuda Pancasila? Kami ini sekarang sudah berubah Pak Ustadz, kata Bang Yapto. Apa kata dia? Dari haram jadah ke sajadah. Maka jangan heran kalau saya kemana-mana tausiah dikawal pemuda Pancasila. Apa hubungan Ustadz Somad dengan pemuda Pancasila? Saya punya 2 kartu PP. Kartu PP Sumatera Utara dan kartu PP Riau. Tak tahu kalian? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bersama kita di tengah sawah di Garuda ini, bersama pula nanti kita di taman surga Jannatul Firdaus. Nanti begitu orang Garuda ini masuk surga semuanya. Amin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dapat ucapan selamat dari Allah. Kata Allah, selamat kalian masuk surga. Orang Garuda ini semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Pede kali Ustaz Somad ngasih jaminan masuk surga. Bukan aku guys, Nabi Muhammad yang ngasih jaminan. Mana hadisnya? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Nabi yang ngomong. Bapak Ibu percaya? Terserah kalian mau tak percaya, masuk neraka. Enak kali. Masa ada orang berzina minum khamar masuk surga? Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq? Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Enak kali. Kita nantikan setelah pesawat lewat berikut ini. Ini dekat dari Kuala Namu. Oh, berarti kalian kalau mau pergi dekat ya ke Pekanbaru, tinggal naik pesawat sampai ke Papua. Rupanya salah naik pesawat. Sedang salah naik pesawat aja bisa nyasar, apalagi sampai salah akidah. Jangan anak-anak kita salah akidah. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudaraku, Anda mau memberikan bantuan, segera transfer ke Yayasan Ar-Raudah, rekening BSI Bank Syariah Indonesia, nomor 717-389-1739. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Ini saya sudah ceramah 40 menit. Sudah ada yang menawar 50 juta ranking ini. Belum juga ada lagi. Wah, gawat ini. Jangan sampai keluar berita besok Ustadz Somad jual motor tak laku-laku. Rusak nama baik saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalaupun kami sudah pulang, tetap datang jumpai Ustadz Abdul Hadi, bayar ranking ini
Karena kalau tidak, kesempatan tak terulang 2 kali. Jangan sampai kita mati dalam keadaan menyesal. An-nasu niyam. Manusia ini semuanya sekarang sedang tidur. Ini kita ini sekarang nih, ini sedang tidur kita ini. Kapan kita bangun? Falamma matu intabahu. Ketika mereka mati, barulah dia terbangun. Rupanya selama ini dia tidur. Orang yang tidur pasti mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang terkenal, mimpi anak gadis yang cantik. Begitu terbangun, rupanya sudah di liang lahat. Mana baju kebesaran? Sudah berganti kain kapan? Apa pula kain batik? Mana buah hati belayan jiwa? Abang yang selama ini, Adinda, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Puih. Begitu kita mati, sebelah aja matanya yang menangis, sebelah lagi nengok mana yang mau dipinang bulan depan. Dan itu tidak ada di Beringin. Di Beringin ini laki-lakinya semuanya setia-setia semua. Memang beda-beda tipis antara setia dengan takut memang. Kalau ada bapak-bapak yang takut sama istri di Beringin ini, beruntunglah. Berarti nanti dia kalau mati tidak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini jangan diazab. Kenapa? Karena di rumah udah azab kali dia ini. Ada orang macam ini di Beringin? Mana ada? Di Beringin ini orangnya baik-baik, ibu-ibunya baik-baik semua. Hujan-hujan datang dia, khawatir kena hujan, dibawanya mantel. Kalau sekarang mantel hujan yang dia bawa, di akhirat nanti mantel inilah yang menyelamatkan dia dari api neraka, insya Allah. Enak aja Ustaz ngomong bisa pula menyelamatkan dari api neraka. Ya, mana dalilnya? Apa kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah? Ittaqin nar, takutlah engkau, selamatkan dirimu dari neraka. Walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sebiji korma. Sebiji korma bagi ke saudara bisa menyelamatkan dari api neraka. Kalau sebiji korma bisa menyelamatkan, apalagi satu mantel hujan. Lebih mahal mana? Sebiji korma dengan satu mantel hujan. Mahallah satu mantel hujan. Satu mantel hujan yang dibawa pagi ini, niatnya ikhlas karena Allah, berjuang dingin-dingin. Enaklah Ustaz Somad duduknya di atas pakai tenda, pakai alas karpet, kami di bawah. Yang duduk di bawah di atas rumput tidak pakai karpet kena hujan. Yang di atas Abdul Somad pakai tenda, pakai karpet. Boleh jadi yang duduk di bawah itu lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Diaminkannya pula. La ilaha illallah. Jaga juga lah perasaan kau. Mestinya aminnya lah kuat-kuat. Amin gitu aja lah, sekedar basa-basi aja lah. Diaminkan orang ini pula. Emang payah gila kalau ceramah sama orang yang lugu-lugu. Artinya jamaah nih hatinya bersih-bersih semua. Masya Allah, tabarakallah. Untuk apa kita bangun masjid? Ini masjid udah ada di belakang. Ini sudah tak muat lagi. Tengoklah kecilnya. Berapa orang isi? 2,5. Meletuplah musola ini kalau diisi ramai-ramai. Maka nanti ini tempat menghafal Quran. Dan ini tempat anak-anak. Kita bukan ustadz. Kita bukan hafal Quran macam Ustaz Abdul Hadi. Kita bukan juara internasional macam Ustaz Fadlan, tapi kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, doa, tahajud, witir, mengalir dapat pahala. Dengan cara apa? Bantu pesantren tahfiz Quran. Itulah cara kita menolong diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak bisa sedekah Pak Ustaz. Kenapa tak bisa? Rumahku masih hutang, motorku pun masih hutang Pak Ustadz. Bunyi klaksonnya kredit. Kalau cerita nunggu bayar hutang baru sedekah, sampai mati kita tak akan bersedekah. Betul?
Sempat-sempatkan bersedekah walaupun masih ada hutang. Hutang tetap bayar, sedekah tetap kita kasih seperak 2 perak. Karena kalau menunggu lunas hutang, mana ada di rumah itu yang tak hutang. Sekarang orang semuanya hutang. Rumah hutang, ceret hutang, panci hutang, mangkok hutang, piring hutang. Bininya yang lunas di rumah itu. Kira-kira cakap ini betul atau mengada-ngada? Betul kata ibu-ibu. Ustaz Somad ini tak adil. Sudah 40 menit dia ceramah ke sana aja dia. Nampaknya anak-anak gadis saja yang aku pandang ke sini. Masya Allah. Kalau Tuhan memberi rambai, beli rambai di Kota Padang, tolong jangan tangan melambai-lambai karena isi ceramah bisa hilang. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Sekarang orang yang paling banyak dicari ini ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu lah yang paling banyak dicari orang. Kalau ada orang mau memasarkan produk barang, yang mau dicarinya ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu, apalagi skincare. Muka putih, leher hitam. Karena kalau bicara sama bapak-bapak, belum tentu dia ingat. Andai pun dia ingat, bicara dia ke rumah, orang di rumahnya belum tentu mau ikut dia. Tapi kalau ibu-ibu yang bicara, ngomong ibu, suaminya ikut, anaknya ikut, menantunya ikut, cucunya ikut. Kenapa? Karena dialah yang paling ditakuti di rumah itu. Betul, Bu? Oh, ngaku orang nih. Tapi insya Allah takutnya bukan pada perbuatan maksiat, takutnya pada mengajak sholat, ngajak milih orang baik, ngajak sodakoh. Kalau ada bapak-bapak merasa tersiksa, aku tersiksa aku karena biniku ini Pak Ustadz, tiap hari ditelepon, abang di mana, pulang jam berapa, duit gaji mana, motor mana, kunci mana. Selamat Pak, kalau bapak punya bini macam ini, jangan dilepas, pegang dan jangan dikubur sebelum mati. Kenapa? Karena bapak selamat dari zina, selamat dari judi, gara-gara istri solihah. Pas ditanya, dari mana bini? Dari Beringin. Memang orang Beringin nih hebat-hebat. Inilah orangnya. Begitu cara memuji orang yang kena hujan dari tadi. Kalau ada bapak ibu yang merasa badannya agak-agak panas-panas, dingin, demam, jangan khawatir, mobil ambulan sudah siap. Jangan berangkat dulu Pak ambulan. Datanglah telepon ke handphone saya waktu saya sedang di Pulau Madura. Adik saya mengasih tahu, Mak, Bang, omak kita meninggal tanggal 18 Maret 2019, 5 tahun yang lalu. Tak ada ambulan yang mau membawa almarhumah mak saya ke kampung, saking kan susahnya. Maka saya berjanji dalam hati saya, nanti kalau aku ada duit, kalau ada yayasan, ku ajak semua jamaah untuk membuat ambulan gratis. Alhamdulillah sekarang di Pekanbaru sudah ada 2 ambulan gratis. Yang pertama kami beli sama-sama, yang kedua datang orang ke rumah saya, Ustadz Somad, ku kasih ke Ustadz ambulan, saya masukkan ke yayasan. Alhamdulillah sekarang ambulan sudah 2. Setelah 2 ambulan ini ada, tak pula ada yang sakit meninggal. Jadi saya kemana-mana ceramah itu membalaskan sakit hati saya. Sakit hati saya kecil dulu. Kenapa saya tak dimasukkan ke pesantren tahfiz Quran? Seandainya dulu mak saya memasukkan saya ke pesantren tahfiz Quran, mungkin udah hafal Quran saya sekarang. Udah jadi imam besar saya sekarang. Udah jadi ustadz pimpinan pondok pesantren saya sekarang. Sakit hati saya. Maka di mana-mana tempat saya mengajak, bangun pesantren, wakafkan tanah. Saya mau nanti orang-orang kaya di Beringin ini datang menjumpai Ustadz Abdul Hadi, datang menjumpai Ustadz Fadlan Zainuddin. Assalamualaikum Ustadz, itu tanah yang di sana tuh sawah tuh kuwakafkan Ustadz. Tanah siapa? Aku tak tahu tanah siapa. Itu Ustadz ada 50 hektar, yang 10 hektar untuk pesantren, yang 30 hektar hasil padinya silakan jual
dan untuk biaya operasional pesantren. Amin. Alhamdulillah, selama saya jadi ustadz, banyaklah yang datang mewakafkan tanah. Ustadz Somad, wakafkan tanah 3 hektar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Langsung kami cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Pas dicek, rupanya 5 surat tanahnya. Kata Pak Kanwil BPN, Ustadz Somad, mohon maaf ya Pak Ustadz. Iya Pak Kanwil, ini tanah bermasalah Pak Ustadz. Akhirnya kami telepon lah yang mewakaf tuh, Pak Haji, ya bermasalah rupanya tanah nih Pak Haji. Mohon maaf ya Pak Ustadz Somad, karena bermasalah itulah maka ku wakafkan gitu.